Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam edisi 23 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab, mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang meneguhkan iman kita. Amin. Pagi hari ini sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhanlah mengurapi, Tuhan memberkati firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Saya bacakan dari kitab Ester pasal yang ke-10 ayatnya yang ketiga. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Dalam renungan kita pagi hari ini kita belajar dari tokoh iman, yaitu Mordekai dan juga Ester. Mordekai adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Mordekai adalah sepupunya Ester. Namun Ester menganggap Mordekai itu sebagai orang tua atau walinya, karena memang Ester sudah yatim piatu. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun Ester ini seorang yatim piatu, tetapi Tuhan mengaruniakan kecantikan melebihi dari perempuan-perempuan pada zaman itu. Dia bukan hanya seorang yang cantik, tetapi juga dia menjadi orang yang rohani. Karena ayah angkatnya atau orang tua angkatnya, walinya Mordekai ini adalah orang yang taat Tuhan, orang yang takut Tuhan. Sehingga Ester pun tumbuh menjadi orang yang takut Tuhan, punya jiwa yang tentram. Dia orang yang mudah untuk diarahkan, orang yang mau mendengarkan nasihat dari Mordekai. Dan itulah yang membawa dia menjadi seorang yang cantik. Bukan hanya cantik secara jasmani, tetapi rohaninya juga cantik, saudara. Luar biasa ini Ester. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia menjadi seorang ratu. Dia menjadi ratu. Hidupnya berubah menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang punya otoritas, orang punya wibawa, yang tadinya dia hanya seorang yatim piatu. Tapi kita melihat Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong semua orang yang datang kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya hidup kita ini menyedihkan, tapi sesungguhnya Tuhan punya cara yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, yang tidak pernah timbul di hati kita, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti akan mendapatkan sukacita melebihi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Dan kita juga melihat saudaraku di sini ada Mordekai, seorang yang taat beribadah. Walaupun saudara dia tidak mudah pada saat itu untuk terus memperjuangkan imannya. Ketika seorang pegawai Raja Ahasiweros yang bernama Haman, dia naik pangkat, dan atas perintah raja semua pegawai yang ada harus sujud di hadapannya. Tetapi seorang Mordekai, seorang Yahudi ini, dia tidak mau tunduk. Dia tidak mau sujud. Karena apa? Dia menganggap sujud kepada manusia itu sama dengan menduakan Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan, dia tidak mau sujud. Dan akhirnya itu mengancam nyawanya, mengancam keselamatannya. Bahkan bukan hanya dia yang terancam, tetapi sesukunya terancam. Dan terancam untuk dibunuh. Dan ini menjadi duka cita yang sangat mendalam, saudara, pada saat itu.
karena sudah ada undang-undang dari negara bahwa mereka sudah sah. Nyawa mereka sudah sah untuk dikorbankan, untuk dihanguskan, untuk dimusnahkan. Tetapi saudaraku, inilah saat-saat berduka yang paling mendalam yang dialami oleh orang Israel. Makanya saudara, hari-hari itu menjadi hari peringatan yang istimewa bagi bangsa itu pada saat itu. Dan itu menjadi satu peringatan bagi mereka. Karena mereka melihat bagaimana Allah luar biasa mengubah duka cita mereka menjadi sukacita yang luar biasa. Tetapi saudara, di tengah duka cita itu justru Mordekai Tuhan angkat, Tuhan buka peluang menjadi orang nomor 2 di kerajaan Ahasiweros. Dikatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Memang saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang teguh di dalam imannya, orang yang punya tekad untuk memperjuangkan imannya, seringkali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan yang sulit untuk kita mengerti. Tetapi lewat renungan kita pagi hari ini, kita diteguhkan bahwa orang yang teguh berpendirian di tengah dunia yang tidak mendukung kita untuk beriman, ada berkat Tuhan di balik itu. Ada sukacita Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita. Maka itu saudara, tetaplah bertekun di dalam iman kita. Tetaplah berpegang teguh di dalam kebenaran Tuhan. Dan sekalipun karena iman kita harus mendapatkan ganjaran oleh dunia ini, tetapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas pemerintahan. Tuhan yang berkuasa atas kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Dan mari kita senantiasa berserah kepada kekuatan yang Tuhan miliki itu, yang maha kuasa itu. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan yang boleh kami dengar hari ini. Di balik duka cita kami, ketika kami boleh tekun kepada Tuhan, kami percaya ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, biar firman-Mu menjadi kekuatan iman bagi kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.